Subuh selalu datang lebih dulu ke pasar itu. Saat sebagian orang masih terlelap, bau beras sudah lebih dulu memenuhi udara. Bau yang tak pernah benar-benar segar, bercampur debu karung dan lembab kayu tua. Lampu-lampu kios menyala satu persatu, redup dan kekuningan, seolah enggan menembus dingin pagi. Di sudut pasar, sebuah gudang kecil membuka pintunya lebih awal dari yang lain. Pak Dharma sudah berdiri di dalamnya. Ia tak ingat sejak kapan kebiasaan itu dimulai. Datang sebelum azan, sebelum buruh, sebelum suara pasar hidup sepenuhnya. Mungkin sejak hidupnya mulai terasa berat, atau sejak ia menyadari bahwa kejujuran, meski dijaga, tak selalu cukup untuk menahan runtuhnya keadaan. Karung-karung beras tersusun tinggi di sekelilingnya, putih kusam, diam, seperti menyimpan napas sendiri. Di tengah gudang, sebuah timbangan besi tua berdiri tegak. Catnya mengelupas, jarumnya sedikit buram. Tapi selama bertahun-tahun, benda itu dipercaya lebih jujur daripada manusia. Pak Dharma menatapnya lama. Tak ada yang aneh pada pagi itu. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan bergerak. Hanya kesunyian yang terlalu rapat, seolah gudang itu menunggu sesuatu. Ia mengangkat karung pertama, menuangkan beras perlahan. Butiran putih jatuh ke wadah besi dengan bunyi lembut. Jarum timbangan bergerak, lalu berhenti. Pak Dharma mengernyit. Beratnya terasa berbeda. Ia mengetuk timbangan pelan, seperti kebiasaan lama, lalu menarik napas dan mencatat angka itu di buku lusuhnya. Mungkin tangannya saja yang lelah, mungkin pikirannya yang terlalu penuh. Di luar, azan subuh mulai terdengar, teredam oleh tumpukan karung. Pak Dharma tak tahu bahwa pagi itu, ia baru saja meletakkan langkah pertama ke dalam sesuatu yang tak akan mudah ia tinggalkan. Sesuatu yang tidak datang dengan teror atau makhluk gaib, melainkan dengan keheningan dan rasa perlu yang pelan-pelan mengikis batas antara benar dan terpaksa. Subuh di pasar desa selalu datang dengan cara yang sama. Pelan, lembab, dan berbau beras. Kabut tipis menggantung rendah di antara atap seng kios-kios yang masih tertutup. Dari kejauhan terdengar suara motor tua batuk-batuk, disusul langkah kaki para buruh panggul yang mulai berdatangan. Karung-karung beras diseret di lantai semen, menimbulkan suara gesek yang berat dan panjang, seperti napas orang tua. Gudang beras milik Pak Dharma berdiri tak jauh dari musola kecil di pinggir pasar. Bangunannya sederhana, dindingnya papan yang mulai lapuk, dengan pintu besi yang cat hijaunya sudah mengelupas. Setiap subuh, sebelum azan pertama berkumandang, pintu itu sudah terbuka. Pak Dharma berdiri di dalam gudang, mengenakan jaket tipis yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, kulit kusam, dan rambut yang mulai memutih di pelipis. Namun orang-orang pasar mengenalnya sebagai juragan beras yang jujur. Tak pernah mengurangi timbangan, tak pernah memainkan harga. Sejak dulu ya, timbangannya pas, kata orang-orang. Pak Dharma hanya mengangguk setiap kali mendengar pujian itu. Belakangan, ia jarang tersenyum. Di sudut gudang, timbangan besi tua berdiri seperti biasa. Besinya berkarat di beberapa bagian, jarumnya sedikit guram, tapi itulah timbangan yang sudah ia pakai lebih dari 20 tahun. Berkali-kali ditawari ganti baru, Pak Dharma selalu menolak. Ia percaya pada benda itu. Selama ini, timbangan itu tak pernah bohong. Satu persatu karung beras diangkat buruh, dibuka lalu ditakar. Pak Dharma mencapat di buku lusuh dengan sampul coklat. Tangannya bergerak otomatis, seolah tubuhnya bekerja sendiri. Namun pikirannya melayang ke tempat lain. Ke rumah sakit kabupaten. Anaknya Roni sudah seminggu terbaring di sana. Dokter bilang paru-parunya lemah. Biaya obat terus bertambah. Pak Dharma sudah meminjam ke sana-sini. Tengkulak yang biasa memberinya modal kini mulai menagih dengan nada dingin. Utang yang dulu terasa ringan, kini menekan dada setiap kali ia menarik napas. Azan subuh akhirnya berkumandang dari musola. Suaranya masuk ke gudang, teredam oleh tumpukan karung beras. Pak Dharma berhenti sejenak, menunduk. Ia ingin berdoa, tapi yang muncul di kepalanya justru angka-angka. Sisa utang, biaya rawat inap, harga beras yang naik. Ia kembali bekerja. Satu karung terakhir diangkat ke timbangan.
Pak Dharma menuangkan beras ke dalam wadah besi, lalu menunggu jarum berhenti bergerak. Ia menatap angka itu lebih lama dari biasanya. Berat. Padahal beras di tangannya terasa ringan. Ia mengerutkan dahi, lalu mengetuk sisi timbangan pelan, seperti kebiasaan lama. Jarum sedikit bergoyang, lalu kembali ke angka yang sama. Mungkin karungnya lembab, gumamnya pelan. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Subuh masih muda, pekerjaan menunggu. Pak Dharma mencatat angka itu di bukunya, lalu menyuruh buruh mengikat karung. Di luar, cahaya matahari mulai menyelinap di balik atap pasar. Rutinitas berjalan seperti biasa. Pak Dharma menepuk timbangan tua itu sebentar, seolah menenangkan dirinya sendiri. Ia tak tahu, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang perlahan akan mengubah caranya memandang kejujuran dan dirinya sendiri. Pagi makin ramai setelah matahari naik sepenggala. Pasar desa berubah menjadi lautan suara, tawar-menawar, tawa setengah lelah, dan dengus kesal para pedagang yang merasa dagangannya kurang laku. Pak Dharma duduk di bangku kayu depan gudangnya, menyesap kopi hitam yang sudah dingin. Matanya mengamati orang-orang berlalu lalang, tapi telinganya menangkap sesuatu yang lebih berat dari suara pasar. Juragan beras di ujung pasar itu katanya hampir gulung tikar, bisik seorang pedagang sayur kepada temannya. "Yang mana?" "Oh, Pak Dharma," sahut yang lain, suaranya diturunkan. "Kasihan juga, panen kemarin gagal, anaknya sakit pula." Pak Dharma pura-pura tak mendengar. Ia menunduk, merapikan catatan di buku lusuhnya, meski sebenarnya halaman itu sudah rapi sejak tadi. Bisik-bisik seperti itu semakin sering terdengar belakangan ini. Ada yang mengatakan harga berasnya terlalu murah, ada pula yang curiga ia menyimpan stok lebih banyak dari yang terlihat. Pasar tak pernah kehabisan cerita, dan cerita jarang berpihak pada orang yang sedang jatuh. Siang hari, Pak Dharma menutup gudang lebih awal. Ia harus ke rumah sakit. Di dalam angkot yang melaju pelan, pikirannya kembali dipenuhi angka dan tenggat. Tengkulak yang dulu ramah kini mulai bicara dengan nada mengancam halus. "Saya juga dikejar setoran," begitu alasannya. Di ruang perawatan, Roni terbaring dengan wajah pucat, napasnya pendek-pendek. Pak Dharma duduk di samping ranjang, menggenggam tangan anaknya yang terasa ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Ia ingin berkata sesuatu, memberi semangat, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Yang bisa ia lakukan hanya tersenyum tipis. Malamnya, Pak Dharma singgah di musola pasar. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Ia berdiri di saf paling belakang, mengikuti gerakan sholat dengan tubuh yang terasa kosong. Doa-doa yang biasa mengalir, kini terasa seperti kata-kata hafalan tanpa makna. Setiap kali ia menyebut nama Tuhan, bayangan utang dan rumah sakit justru menyela. Selesai salat, Pak Dharma duduk bersandar di dinding musola. Saat itulah seseorang mendekat, seorang lelaki tua dengan sarung kusam dan peci hitam yang warnanya sudah pudar. Wajahnya keriput, matanya sayu tapi tajam. "Dagangannya masih jalan, Dharma?" tanyanya pelan, seolah tak ingin didengar orang lain. "Masih, Pak," jawab Pak Dharma singkat. Lelaki itu tersenyum tipus. "Pasar ini sudah tua, banyak yang hidup dari sini, banyak juga yang tenggelam. Dulu kalau dagangan seret, orang-orang pakai cara lama." Pak Dharma menoleh. "Cara lama?" Lelaki itu tak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah gudang beras yang gelap di seberang musola. Bukan menjuri, bukan menipu, cuma menjaga agar usaha tetap bernapas. Nada bicaranya tenang, nyaris seperti nasihat biasa. Pak Dharma merasa dadanya mengencang. "Saya nggak begitu, Pak," katanya cepat, berusaha sopan. "Rezeki sudah ada yang ngatur." Lelaki tua itu mengangguk, seolah memahami. "Iya, semua orang bilang begitu. Tapi kalau sudah kepepet, manusia suka lupa sama kata-katanya sendiri." Ia lalu berdiri dan pergi, meninggalkan Pak Dharma dengan perasaan tak nyaman. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara serangga di sekitar pasar terdengar jelas, bersahutan tanpa henti. Dalam perjalanan pulang, Pak Dharma mencoba menepis pembicaraan itu. Ia merasa bersalah hanya karena mendengarnya. Namun di sudut hatinya, sebuah pertanyaan kecil mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Pertanyaan tentang sampai kapan ia bisa bertahan dengan cara yang selama ini ia yakini. Di rumah, ia duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Foto Roni di dinding menatapnya dengan senyum cerah yang kini terasa jauh. Pak Dharma memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia masih menolak, tapi keputusasaan, seperti bisik pasar di pagi hari, sudah mulai menemukan celah untuk masuk. Malam Jumat Kliwon turun tanpa suara. Pasar desa yang biasanya masih menyisakan tawa dan obrolan pedagang, malam itu benar-benar kosong. Pintu-pintu kios tertutup rapat. Lampu-lampu neon satu persatu dipadamkan, menyisakan bayangan panjang di lantai semen yang lembab. Angin membawa bau sisa sayur busuk dan beras tumpah bercampur dengan tanah basah. Musola di pinggir pasar sudah gelap sejak selesai Isya.
Tak ada tadarus, tak ada suara orang berbincang. Hanya bangunan kecil itu berdiri diam, seperti enggan ikut campur. Pak Dharma berjalan pelan melewati lorong pasar. Langkah kakinya bergema lebih keras dari biasanya. Ia tak tahu kenapa malam ini ia kembali ke pasar. Kakinya seperti mengingat jalan sendiri, membawa tubuhnya ke gudang beras yang sudah dikunci sejak sore. Di depan gudang, lelaki tua yang ditemuinya beberapa malam lalu sudah menunggu. Duduk di bangku kayu pendek, tangannya bertumpu pada tongkat bambu. "Koe teko," katanya pelan, tanpa menoleh. Pak Dharma berhenti beberapa langkah dari sana. Dadanya terasa sempit. "Saya cuma mau ambil catatan, Pak." Bohongnya, bahkan pada dirinya sendiri. Lelaki itu tersenyum tipis. "Ora popo, aku cuma arep ngandani, nek koe pancen wis siap." Tak ada nada memaksa dalam suaranya. Justru itu yang membuat Pak Dharma makin gelisah. Mereka berdiri berhadapan di bawah lampu gudang yang temaram. Caranya nggak aneh-aneh, lanjut lelaki tua itu. Nggak nyebut jeneng apa-apa, nggak minta apa-apa, cuma ngelingke daganganmu supaya tetap urip. Ia lalu menyebutkan beberapa pantangan dengan nada datar. Jangan bicara sembarangan saat menimbang, jangan menghitung uang di depan timbangan saat malam. Dan yang terakhir, tiap Jumat Kliwon, letakkan sesajen sederhana di bawah timbangan sebelum subuh. "Apa isinya?" tanya Pak Dharma, suaranya hampir tak keluar. "Sekepal beras, kopi pahit, sama rokok," jawabnya singkat. "Bukan buat siapa-siapa, anggap wae tanda eleng." Pak Dharma menelan ludah. Ia ingin menolak, tapi bayangan Roni di ranjang rumah sakit kembali muncul. Napas pendek, mata sayu, tagihan yang terus bertambah. Tanpa berkata lagi, ia membuka gembok gudang. Bau beras lama langsung menyergap hidungnya. Gudang terasa lebih dingin dari luar. Lelaki tua itu tak ikut masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Pak Dharma menyiapkan apa yang diminta dengan tangan gemetar. Beras ia ambil dari karung terbaik. Kopi pahit diseduh ala kadarnya. Rokok ia letakkan begitu saja, masih utuh. Saat berjongkok dan menyelipkan sesajen di bawah timbangan besi tua itu, rasa malu menyelinap. Dadanya berdebar kencang. Ia merasa sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tak ia lakukan. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, takut ada orang melihat. Tak ada siapa-siapa. Tak ada doa, tak ada mantra, hanya keheningan dan suara napasnya sendiri. Beberapa menit berlalu, tak ada angin aneh, tak ada suara langkah. Timbangan tetap diam seperti biasa. Namun bau beras lama terasa makin kuat, menusuk, seperti karung-karung tua yang dibuka bersamaan. "Wis," kata lelaki tua itu dari luar, "pulang wae. Elingo, iki duduk kanggo sugih cepet." Pak Dharma mengangguk pelan. Ia menutup gudang dan berjalan pulang tanpa banyak bicara. Jalanan kampung terasa lebih panjang malam itu. Setiap langkah diiringi rasa bersalah yang berat. Di rumah, ia duduk lama di tepi ranjang. Ia sadar apa yang ia lakukan bukanlah jalan yang lurus. Namun di balik rasa takut dan sesal itu, ada sesuatu yang lain. Harapan kecil, tipis, tapi nyata. Harapan bahwa esok hari, mungkin saja, hidupnya sedikit lebih ringan. Subuh datang lebih cepat dari dugaan Pak Dharma. Ia terbangun sebelum alarm berbunyi. Dengan dada terasa penuh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah masih gelap. Istrinya terlelap di kursi dekat jendela, menunggu kabar dari rumah sakit. Pak Dharma mencuci muka, menatap bayangannya sendiri di cermin, mata merah, wajah tegang, lalu berangkat ke pasar. Gudang beras menyambutnya dengan bau yang sama seperti malam sebelumnya. Bau beras lama, lembab, bercampur besi tua. Ia sempat berhenti di depan pintu, ragu sejenak, lalu membuka gembok dan masuk. Lampu dinyalakan. Timbangan tua itu berdiri di tempatnya, tak berubah sedikit pun. Buruh-buruh datang satu persatu. Rutinitas dimulai seperti biasa. Karung diangkat, dibuka, ditakar. Pak Dharma mencoba menenangkan diri. Ia ingin pagi ini berjalan normal, seolah tak ada apa-apa yang terjadi semalam. Karung pertama dituangkan ke wadah timbangan. Jarum bergerak, lalu berhenti. Pak Dharma menyipitkan mata. Angkanya lebih tinggi dari biasanya. Ia meraih karung itu, mengangkatnya sebentar dengan tangan. Beratnya terasa wajar, bahkan cenderung ringan. Ia mengetuk sisi timbangan, satu kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan sejak dulu. Jarum bergoyang sebentar, lalu kembali ke angka semula. Masih sama, gumamnya. Ia mencatat. Mungkin pikirannya saja yang belum benar-benar bangun. Karung kedua, ketiga, keempat. Semuanya menunjukkan hal yang sama. Angka sedikit lebih berat dari yang seharusnya. Tidak mencolok, tapi konsisten. Pak Dharma mulai gelisah. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh. Pembeli berdatangan. Lebih banyak dari biasanya. Wajah-wajah baru, juga pelanggan lama yang membeli dalam jumlah besar. Berasnya cepat sekali berpindah tangan. Karung-karung yang semula menumpuk, kini berkurang drastis.
Laris, Pak, kata salah satu buruh sambil tersenyum. Pak Dharma membalas dengan anggukan kaku. Di dalam dadanya, perasaan aneh tumbuh perlahan. Senang tentu, tapi juga takut. Saat ia menghitung karung sisa di sudut gudang, bulu kuduknya meremang. Ada sensasi seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menoleh cepat, kosong. Hanya dinding papan dan bayangan karung. Ia menarik napas panjang, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Azan subuh berkumandang tak lama kemudian. Biasanya suara itu jelas terdengar di gudang. Pagi ini berbeda. Suaranya samar, teredam, seperti tertutup sesuatu yang tebal. Pak Dharma menengadah, menatap tumpukan karung yang menjulang hampir menyentuh langit-langit. Ia berhenti sejenak dari pekerjaannya. Hatinya berdebar tanpa sebab yang jelas. "Pak, ini ditambah atau cukup?" tanya seorang pembeli. Pak Dharma tersentak, lalu kembali bekerja. Timbangan kembali ia gunakan. Jarum kembali berhenti di angka yang sama. Lebih berat. Menjelang matahari naik, gudang hampir kosong. Dagangan habis lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Pak Dharma duduk di bangku kayu, menatap timbangan tua itu lama sekali. Tak ada yang berubah pada bentuknya. Karatnya masih di situ. Jarumnya masih bergerak seperti biasa. Namun perasaan Pak Dharma tak lagi sama. Ia teringat malam Jumat Kliwon, sesajen di bawah timbangan. Kata-kata lelaki tua itu, dadanya terasa sesak. "Ini cuma kebetulan," katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia ingin percaya itu, tapi saat menutup gudang dan berjalan menjauh, ia tak bisa menepis satu pikiran yang terus mengikutinya sejak subuh. Bagaimana jika ini bukan kebetulan sama sekali? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat untuk memberi Pak Dharma waktu berpikir. Uang mulai terkumpul di laci kayu rumahnya. Lembar demi lembar terasa hangat di tangan, seolah membawa napas baru. Ia tak lagi menunduk saat menerima telepon dari rumah sakit. Biaya rawat inap Roni bisa dibayar, obat-obatan terpenuhi. Dokter bahkan sempat berkata kondisi anaknya mulai stabil. Kalimat itu seharusnya membuat Pak Dharma lega. Namun entah mengapa, dadanya justru terasa makin sempit. Di pasar, gudangnya tak pernah sepi. Pembeli datang sejak subuh, beberapa bahkan menunggu sebelum pintu dibuka. Berasnya dikenal murah dan banyak. Para buruh bekerja tanpa banyak bicara, karung-karung berpindah tangan dengan cepat. Timbangan tua itu terus bekerja, jarumnya setia berhenti di angka yang menguntungkan. Terlalu menguntungkan. Suatu pagi, seorang ibu tua berdiri lama di depan gudang, wajahnya ragu, tangannya menggenggam uang pas-pasan. "Pak Dharma," katanya pelan, "berasnya kok cepat habis ya sekarang? Baru kemarin beli, hari ini sudah tinggal segini." Pak Dharma tersenyum tipis. "Mungkin nasinya kebanyakan air, Bu." Ibu itu mengangguk, tapi sorot matanya tak sepenuhnya yakin. Keluhan serupa datang dari tempat lain. Nasi tak lagi pulen, cepat basi. Anak-anak di kampung belakang pasar sering mengeluh sakit perut. Beberapa orang mulai mengurangi belanja, tapi tetap kembali karena harga Pak Dharma paling terjangkau. Di sela-sela kesibukan, Pak Dharma mendengar bisik-bisik itu seperti dengung nyamuk, tak pernah benar-benar hilang. Sore hari, ia duduk sendirian di gudang, menatap tumpukan karung yang tinggal separuh. Angin membawa bau beras yang makin tajam, menusuk hidung. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar menimbang dengan penuh kesadaran. Tangan itu bergerak sendiri. Saat menuangkan beras, jemarinya terasa dipandu, bukan dipaksa, tapi diarahkan. Timbangan seolah memberitahu kapan harus berhenti. Pak Dharma menyadarinya, tapi tak segera menghentikan. Ada kelegaan aneh saat mengikuti gerakan itu, seperti menyerahkan beban pada sesuatu yang tak terlihat. Begitu ragu muncul, wajah Roni kembali hadir di benaknya. Selang infus, napas yang dulu berat kini sedikit lebih teratur, senyum lemah yang membuat dadanya hangat sekaligus perih. "Ayah usaha, Nak," bisiknya dalam hati. "Cuma ini yang ayah punya." Malam hari, Pak Dharma kembali ke musola. Ia duduk lama, tak langsung sholat. Lampu redup memantulkan bayangannya di lantai. Ia mencoba berdoa, tapi kalimatnya terputus-putus. Setiap kata terasa tertahan di tenggorokan. Pulang ke rumah, ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya, menggosok jemari seolah ingin menghilangkan sesuatu yang tak terlihat. Namun rasa lengket itu tak pergi. Keesokan subuh, timbangan kembali menunjukkan angka yang sama, berat, konsisten. Pak Dharma menarik napas dalam-dalam, lalu membiarkan tangannya bergerak seperti kemarin. Di luar pasar hidup, di dalam dadanya, sesuatu perlahan menyusut. Ia mulai sadar, setiap karung yang terjual membawa dua hal sekaligus, harapan untuk anaknya dan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar pergi. Dan di antara keduanya, Pak Dharma berdiri goyah, membiarkan timbangan tua itu semakin sering menentukan arah tangannya dan mungkin arah hidupnya. Gudang beras itu akhirnya kembali sunyi. Karung-karung yang dulu menumpuk tinggi kini tersisa beberapa, tersandar miring di sudut ruangan. Debu beras melayang pelan saat cahaya pagi masuk dari celah pintu.
Pak Dharma berdiri di tengah gudang, menghadap timbangan besi tua yang sejak awal tak pernah berubah bentuk. Ia menatap jarumnya lama. Tak ada suara, tak ada bisikan, tak ada apa-apa yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Pak Dharma akhirnya mengerti. Tidak pernah ada makhluk yang meminta tumbal. Tidak pernah ada kekuatan gaib yang memaksa tangannya bergerak. Semua berjalan pelan, lewat rasa takut, lewat alasan bertahan hidup, lewat kebiasaan kecil yang dibiarkan tumbuh. Timbangan itu tetap jujur. Yang perlahan berubah adalah cara Pak Dharma menggunakannya. Ia teringat wajah-wajah pembeli yang dulu percaya padanya. Ibu-ibu yang datang dengan uang pas-pasan. Anak-anak yang kini sering sakit perut. Semua itu bukan harga yang diminta pesugihan, melainkan akibat dari pilihan yang ia buat sendiri. Pak Dharma menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa ringan, bukan karena beban hilang, tapi karena ia berhenti menyangkal. Ia menutup buku catatan, mematikan lampu gudang, dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Karena dalam kisah ini, horor terbesar bukanlah makhluk gaib, melainkan saat manusia rela menukar nuraninya demi bertahan hidup. Jika kalian merasa cerita ini meninggalkan rasa tidak nyaman, mungkin itu karena kisah seperti ini bukan sekedar fiksi, melainkan cermin dari pilihan-pilihan kecil yang sering kita anggap sepele. Jangan lupa like jika kalian menikmati ceritanya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lokal lainnya. Dan tuliskan di komentar, menurut kalian, di titik mana Pak Dharma seharusnya berhenti. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.